Oke, kelasnya akan segera kita mulai. Saya akan mulai dengan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dan juga selamat bergabung di kelas virtual kelasnya persembahan dari SQ Center Indonesia. Selama 1 jam ke depan kita akan bicara tentang communication in digital era. Oke? Nah, biar kita lebih akrab, saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya A.S. William Wagen. Biasa dipanggil A.S. Saya bergabung di SQ Center Indonesia sudah 13 tahun dari sejak tahun 2007. Sekarang saya selain sebagai senior trainers, menjabat juga sebagai Head of Event Management. Sebelum saya di SQ Center, beberapa pengalaman pekerjaan saya pernah bekerja di dunia perbankan, di telekomunikasi, di hospitality industry, dan juga di broadcasting studio begitu ya, sebagai penyiar radio. Beberapa sertifikasi juga pernah saya ikuti untuk menambah skill saya dalam mengajar. Nah, rencananya hari ini yang sudah daftar kurang lebih ada 118 peserta. Biar semuanya lancar, biar semuanya nyaman, dan semua orang mendapatkan manfaat yang sama, ada beberapa aturan main yang perlu kita taati sama-sama. Oke? Yang pertama adalah pastikan ada display nama Anda. Boleh nama panggilan, boleh nama lengkap, tambahin nama perusahaan juga boleh. Biar kita kalau saya kenal tuh, kalau saya nyapa biar lebih enak gitu kan. Dan kemudian tolong di-on-kan juga tampilan wajah Anda melalui video. Karena bukan hanya itu, satu, biar saya lebih tahu, oh wajah Anda yang belum mandi atau ada yang udah mandi gitu. Dan ada beberapa aktivitas yang memang perlu tampilan wajah juga. Oke? Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, beberapa aturan main supaya Anda dan juga saya bisa lebih interaktif. Pertama adalah semuanya kita mute. Nanti ketika Bapak dan Ibu mau menyampaikan pendapat, mau berpartisipasi, bisa langsung unmute secara individual. Oke? Kemudian biar kita dua arahnya enak, kita akan coba fitur dari yang ada di Zoom ini. Yang pertama adalah fitur tepuk tangan atau applause. Boleh dicobain dulu nggak? Semuanya fitur applause-nya dulu. Tolong dicek. Kemudian munculkan applause. Oke, Aditya sudah. Oke, Mbak Indri juga sudah kelihatan di sini. Mas Muali belum kelihatan nih? Oke, wah yang lain juga. Mas Musia namanya susah ya, mohon maaf ya. Mas Bayu juga. Oke, Mbak Caca, oke, dan kawan-kawan yang lain. Kita cobain selain menunya tepuk tangan, kita juga cobain menunya untuk yang thumbs up. Oke, good. Oke, nice. Oke, good. Nah, selama sesi-sesi berlangsung, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Anda bisa menggunakan fitur chat. Jadi misalnya di tengah-tengah mau bertanya, boleh nggak pakai fitur chat? Boleh. Mau ke everyone, ataupun langsung ke host ke sayanya langsung. Oke? Clear kira-kira? Jelas ya? Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin nih, work from home atau kerja di rumah menjadikan intensitas Anda dalam gerak itu jadi minimalis. Benar nggak? Kita tuh jadi kayak, aduh males gitu. Padahal di rumah coba ngapain? Ke dapur, rebahan. Ke toilet, rebahan. Ke kamar tidur, rebahan. Semuanya banyakkan rebahan. Jadi pagi hari ini saya akan ajak, siang ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain sebuah aktivitas. Namanya adalah oh yes, oh no. Oke? Simple. Saya akan mengajukan pertanyaan, Anda hanya tinggal menjawab ya atau tidak. Ketika jawabannya ya, berarti Anda tinggal menggerakkan tangan seperti ini. Yes. Boleh tambahin suara, dengan cara mendesah juga boleh. Oh yes, gitu. Tapi ingat, jangan desahnya jangan kebanyakan, ingat puasa. Oke? Kemudian yang kedua, kalau jawabannya no, berarti Anda naikin tangan ke atas dengan bilang, oh no. Oke? Kita cobain ya, kita cobain. Saya akan ajukan pertanyaan, tugas Anda adalah menjawab iya ataupun tidak. Boleh pakai gerakan tangan, ataupun meng-unmute mikrofon di handphone Anda masing-masing. Tapi ingat ya, karena lagi puasa, oh yes, oh no-nya jangan mendesahnya berlebih. Oke? Pertanyaan pertama. Apakah, misalnya contoh pertanyaannya, apakah ada dari Anda yang ingin tahu tentang kabar terbarunya Barbie Kumalasari? Silakan dijawab. 1, 2, 3. Silakan. Oh no. Oh no.
Mantap, oke. Pertanyaan betulannya sekarang, tolong dicek. Saya nyontek dulu ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Apakah ketika Anda mau buka puasa, biar lahap gitu kan, berbuka puasanya, atau mungkin untuk Anda yang tidak berpuasa, biar makan pagi, makan malam, makan siangnya Anda lebih bergairah begitu kan? Ada nggak supaya nafsu makan Anda meningkat yang lihat video mukbangnya KKI? Silakan dijawab. Mantap. Oke, good. Pertanyaan kedua. Apakah ketika Anda bekerja di rumah, Anda jadi irit sabun gara-gara jarang mandi? Silakan dijawab. Yes. Ada oh yes, ada yang oh no. Oke, good job. 3 pertanyaan terakhir. Ada nggak yang kangen ngantor, terutama jam-jam makan siang kabur ke mall? Ada nggak? Silakan dijawab. 1, 2, 3. No. Yes. Oh, ada bilang oh yes-nya sampai mendesak begitu ya. Aduh, luar biasa. Oke, pertanyaan keempat. Apakah dari Anda yang berusia di bawah 45 tahun? Silakan jawab. Yes. Yes. Di bawah 45? Yes. Oh yes, oke. Artinya apa? Berarti harus siap-siap kerja lagi abis ini. Ya dong, karena kan pemerintah membolehkan di bawah 45, jadi yang di atas 45 enak rebahan di rumah, gitu. Oke, pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir ini yang maha penting. Apakah Anda termasuk makhluk hidup yang pengennya duitnya banyak, gajinya gede, tapi pengennya rebahan doang? Ya atau tidak? Kalau gitu berarti sama. Boleh tepuk tangan dong untuk Anda semuanya. Boleh tepuk tangan real, tepuk tangan real. Oke, terima kasih banyak. Good job banget ini ya nih kelas ya. Oke, anyway Bapak dan Ibu sekalian, hari ini selama 1 jam kita akan bicara tentang sesuatu yang sebenarnya dari mulai brojol orok pun kita udah diajarin. Bukan udah diajarin, tapi udah nempel sebagai DNA kita. Contoh nih misal, orang brojol nih, dia haus, dia lapar, apa yang dilakukan? Nangis kan? Dan orang tua tanpa disadari udah tahu sinyal itu. Oh iya, nangis berarti anak saya sedang haus kalau nggak lapar gitu loh. Kayak itu kan lucu, kita nggak diajarin, tapi sinyal nangis itu orang udah tahu, oh iya berarti haus sama lapar. Makanya banyak dari bapak-bapak yang tiba-tiba malam suka nangis. Artinya yang mikir jelek berarti batal puasanya ya kan, siapa tahu kecolok mata anaknya dan lain sebagainya gitu loh. Oke? Nah, jadi maksud saya adalah tanpa kita sadari, tanpa kita diajarin pun sinyal itu tuh sudah muncul. DNA kita tuh sudah punya bawaan cara komunikasi. Contoh, kita remaja ketemu sama orang tua, minta duit tambahan lebih. Mukanya kalau bahasa Sundanya pikarunyaun, bahasa Indonesianya tuh memelas gitu. Orang tua dengan sendiri langsung aja itu ngasih tambahan. Gitu kan? Nah, artinya apa? Komunikasi itu rekan-rekan berevolusi. Karena memang sifatnya adalah adaptif. Dia bisa menyesuaikan dengan situasi dan juga kondisi yang berlaku. Dan kita sebagai manusia sebenarnya punya DNA untuk menyesuaikan tersebut. Ibarat kayak hidung sama ingus, nggak bisa dipisah gitu. Apalagi di era digital saat ini. Kenapa? Orang bebas mengungkapkan apapun dengan cara tadi, jaringannya banyak. Contoh bisa pakai WA, Line, media sosial, dan lain sebagainya gitu. Oke? Nah, tapi kita coba flashback deh, kalau bicara soal evolusi. Saya minta Anda siap-siap, mau dijempol boleh, mau dikeprok tangan boleh. Ada nggak dari teman-teman sekalian yang pernah langganan koran Kompas Sabtu Minggu hanya untuk cari lowongan pekerjaan? Silakan. Yang jawabannya pernah, boleh kasih tepuk tangan. Kalau yang jawabannya nggak pernah, boleh kasih jempolnya. Silakan. Oh, yakin ada yang nggak pernah begini? Oh, oke, siap. Kalau saya cek dulu ya, ada beberapa orang yang ternyata begini. Kayak Aditya Permadi.
Dia belum pernah berarti ya, kayak begini ya. Atau juga Ricky, belum pernah. Mungkin untuk teman-teman yang udah terbiasa atau yang pernah buka halaman koran, kita lingkar-lingkarin satu-satu, kita potong lamarannya, ingat gak? Kemudian kita masukin amplop, kita masukin perangko, ya Allah, ya kan, susah banget ke kantor pos dan lain sebagainya. Tapi itu serunya, gitu. Atau ada nggak yang misalnya pernah antri di telepon umum? Ya kan? Antri pas bagian kita masukin telepon, lagi LDR-an, teleponan, tiba-tiba orang di belakang udah antri. Bawaannya udah nggak tenang. Atau ada nggak dulu yang pernah, edik? Ya kan? Edik chatting di MIRC. Pernah? Yang nggak pernah boleh, yang pernah tepuk tangan, silahkan. Oke, nggak pernah semuanya ya. Nah, anyway, kalau menurut saya tadi kalau yang udah keprok tangan semuanya, dari mulai koran, dari mulai telepon, dari mulai MIRC pernah, berarti itu mah fix. Di rumah Anda pasti ada yellow pages. Ya kan? Gitu. Nah, jadi, mau tidak mau, dari masa ke masa, komunikasi itu kan berevolusi. Saya ingat tahun 2010 Bapak Ibu sekalian, ada satu angka yang sering muncul, di mana-mana muncul. Angka tersebut namanya adalah angka 4.0. Ini bukan nomor togel loh, bukan. Tapi orang mengenalnya sebagai, mungkin zaman sekarang, mengenalnya sebagai revolusi industri. Gitu. Apa gitu kan revolusi industri itu? Contoh dari mulai laptop yang makin canggih, alat-alat komunikasi yang makin bertebaran di mana-mana. Handphone Anda aja sekarang udah canggihnya luar biasa, bener gak? Kamera bisa di atas, kanan, bawah, kiri, kanan udah bisa muncul semuanya. Bahkan kamera handphone yang Anda gunakan sekarang bisa saja itu lebih keren kameranya dibanding DSLR. Gitu. Nah, dengan banyaknya atau dengan revolusi industri ini, berarti kan cara orang berkomunikasi pun sangat-sangat luas. Jaringannya tidak terbatas, bahkan dengan biaya yang sangat murah. Nah, artinya apa? Tanpa teman-teman sadari, cara kita berkomunikasi sekarang ini, dengan banyaknya jaringan media untuk cara berkomunikasi, itulah yang disebut dengan network society. Jadi sekarang ini Bapak dan Ibu sedang hidup di area network society. Artinya apa? Jaringan yang sangat luas, tidak membatasi orang-orang untuk berkomunikasi dengan orang, bahkan dengan cara yang sangat-sangat murah, gitu loh. Contoh nih, misal di zaman sekarang network society, tiba-tiba bangun jam 2 malam. Ya Allah, bangun jam 2 malam, kau ingat, Syahrini sama Lauren gimana kabarnya? Tinggal buka di internet. Betul tidak? Tinggal buka di internet, oh iya benar. Oh, masih tensinya masih panas, gitu loh. Atau malam tiba-tiba kita keingetan, Mimi Peri gimana kabarnya? Masih segede biji, biji ketumbar gak sih gitu kan? Kita tinggal cari di internet kapanpun, dimanapun. Zaman sebelumnya, kalau kita kangen sama seseorang, malam-malam kita agak sungkan untuk nelfon ke telepon rumah orang lain. Ya kan? Jangan-jangan nih anakku lagi ngapain nih malam-malam telepon gitu kan, sama laki orang dan lain sebagainya. Tapi mau zaman sekarang, kita jam 12 malam, keingetan sama seseorang, video call, papiu gitu kan, bisa. Ya gak? Nah itulah disebut dengan network society. Orang bebas melakukan apapun, jaringannya pun sangat luas, tidak terbatas, dan dengan harga yang sangat-sangat murah. Gitu. Nah sekarang yang akan saya minta bantuan dari teman-teman adalah, coba tolong chat ke saya. Yang perlu teman-teman chat adalah, tolong apa dampak dari network society ini? Silakan tolong di chat. Oke? Menurut teman-teman, apa dampak dari network society ini? Oke. Katanya kalau sekarang kudu pencitraan, bisa menjangkau dunia dengan sangat mudah. Waktu tatap muka berkurang, privasi berkurang, kumpul dengan keluarga, kepo, mager, perubahan habit, dan segala rupa. Betul, betul. Ya enggak? Mau tidak mau ternyata perubahan atau dampak yang paling kerasa sekarang, saya bisa rangkum ke dalam 2 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yang tanpa kita sadari adalah
Dampak dari network society atau kemudahan orang berkomunikasi, yang pertama adalah setiap orang bebas mereproduksi informasi. Ini contoh. Anda pernah nggak di salah satu grup WhatsApp di handphone Anda masing-masing gitu ya, tiba-tiba ada 3 grup yang menyampaikan informasi berbeda. Contoh paling update deh misalnya tentang si COVID-19 ini. Ada satu yang menginfokan Italia menyerah. Ada grup yang lain, muka presidennya Italia sedang bercucuran air mata. Satu lagi adalah video yang tentang orang di jalanan yang sedang nyanyi-nyanyi ataupun mungkin mayat bertebaran gitu. Satu informasi tapi disebar dengan berbagai macam opini orang. Orang bebas mereproduksi informasi tersebut, nambahin boleh, ngurangin boleh. Sehingga apa? Banyak muncul hoak di mana-mana. Gitu. Dan satu lagi, yang paling kerasa adalah bukan hanya reproduksi informasi, tapi yang disebut dengan hyperrealitas. Nih, contoh Bapak Ibu. Pernah nggak Anda nih misal, gini, kita chatting sama seseorang. Terus kita bilang nih, hahaha gitu, sampai panjang satu layar semuanya. Sampai mulut semuanya gitu. Kita yang baca atau kita yang terima, isinya apa? Ya ampun, lucu banget ya. Oh, nih orang kayak itu lucu banget, dan sebagainya. Padahal kondisi kenyataannya ketika kita nuliskan hahaha itu, apakah segitunya lucunya? Kan enggak ya kan? Kadang-kadang lucu banget, kadang-kadang biasa aja. Tapi kita jadi bingung, mana realitas, mana yang imajinasi gitu loh. Nah, itulah disebut dengan hiper atau hyperrealitas. Nah, dua kondisi ini pun kejadian ketika kita bekerja. Contoh misalnya, teman-teman menerima informasi dari atasan Anda, dari rekan kerja Anda, dari customer Anda. Kita mereproduksi informasi dengan apa? Apa yang kita pahami. Oh, menurut saya kan ini, maksudnya ini. Sehingga ketika kita menyampaikan ke orang lain, jadinya salah. Itu reproduksi informasi. Karena apa? Karena melalui chat, melalui tulisan, melalui korespondensi. Atau hyperrealitas. Menurut kita, customer kita udah happy kok. Lawan bicara kita udah happy. Kenapa? Karena pakai logo SMA dan lain sebagainya. Tapi ternyata informasi itu salah. Nah, itulah dua contoh yang paling kelihatan dari hyperrealitas maupun reproduksi informasi. Nah, yang paling kerasa sekarang adalah chapter barunya nih. Saya yakin pasti teman-teman sekalian sudah merasakan dampak dari COVID-19, terutama dari keseharian kita berkomunikasi dengan orang. Contoh misal, dalam meeting deh. Saya selalu ingat nih, karena kita perusahaan training, saya bekerja di perusahaan training dan konsultasi, sering ketemu sama klien, kita meeting di kantornya klien. Kita naik ke lantai 17, bahkan antrinya aja lama. Begitu nyampe ruang meeting, ternyata di situ udah kepasang tuh, ada video call, ada con call, alatnya udah canggih. Tapi apakah kita gunakan? Enggak. Sebelum COVID loh, enggak. Kita cenderung untuk melihat, nanti aja deh, kan enakan tatap muka. Bahkan mungkin teman-teman enakan kita rela-rela naik ke lantai sekian, hanya untuk meeting tatap muka. Tapi sekarang kita dipaksa untuk menyesuaikan. Kita dipaksa untuk belajar Zoom gimana ya. Zaman dulu panggil IT, panggil office boy, tolong benerin dong, gak mau konkol. Sekarang mau tidak mau Anda dipaksa untuk menggunakannya secara mandiri. Gitu. Atau mungkin email. Biasanya lebih enakan telepon, lebih enakan ketemu langsung, sekarang dipaksa semuanya by email. Atau mungkin misalnya chatting, juga sama gitu. Zaman dulu, malas mendingan telepon, sekarang chat juga digunakan. Bahkan orang aktif mulu di handphone masing-masing. Dan yang paling penting juga adalah media sosial. Zaman dulu kita kayaknya malas gitu kan, atau sekarang kita dipaksa untuk menggunakan media sosial. Nah, new chapter ini tanpa kita sadari menjadikan kita orang yang adaptif. Kita berusaha berevolusi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada hambatannya nggak? Banget. Boleh nggak Anda chatting? Ketika meeting nih seperti ini, atau kelas virtual seperti ini, apa yang menurut teman-teman hambatan atau yang kita sendiri nggak tahu kalau itu ternyata berakibat buruk terhadap cara kita berkomunikasi. Silakan di-share melalui chat. Oke. Wah, koneksinya katanya ya. Wah, sinyalnya jelek. Kurang bisa ekspresif, jaringan, kemudian juga nggak bisa langsung ngobrol sama pembicara, noise lingkungan betul, kuotanya terbatas. Ya Allah, ada juga yang akhir kuota zaman sekarang.
Oke. Kemudian ekspresi katanya nggak kelihatan. Kalau ngelucu nggak ada yang ketawa. Ya Allah, emang benar itu yang saya alami juga. Sedih rasanya. Ini udah kayak ngomong sendiri, jawab sendiri. Kemudian juga misinterpreted betul. Bondingnya kayak nggak gerasa. Nggak ada coffee break. Mantap betul. Oke. Kemudian apa lagi? Gangguan konsentrasi. Ya kan puasa katanya. Oke. Dan lain sebagainya betul teman-teman ya. Nah, mau tidak mau contoh saja hambatan kita di meeting. Paling kerasa hambatan di meeting apa? Satu, tiba-tiba lagi ngomong, suara anak ngejerit. Minta ASI, bapaknya juga. Oke? Belum yang kedua, tiba-tiba left. Tanpa ada babi bu bebonya, tiba-tiba nge-left aja. Atau mungkin yang ketiga, kita pakai muka nih. Begitu dipanggil-panggil, orangnya nggak ada, nggak muncul-muncul. Mungkin lagi nyuci, apalagi di rumah gitu loh. Ya kan? Dan lain sebagainya itu kan hambatan dalam meeting. Email pun sama. Apa? Orang nggak terbiasa, udah tahu dituin gitu loh. Tapi balasnya lama. Chatting. Udah tahu semua orang harus di-chat gitu kan. Cuma dicentang doang, di PHP-in, dibalas mah enggak. Atau ketika kita lagi nunggu jawaban, di situ typing melulu. Tapi kok kita nunggu jawabannya kok nggak ada gitu loh. Itu namanya chat, hambatannya. Media sosial juga sama. Orang yang zaman dulu punya toko yang biasanya orang rame, sekarang dipaksa bergeser melalui media sosial dan lain sebagainya. Ketika mereka menggunakan media sosial, itu kan perlu ada perlu ada adaptasi yang terbaru. Nah, artinya apa teman-teman? Kita punya hambatan di era baru COVID-19 ini. Dan juga saya yakin, mungkin juga teman-teman yakin, setelah COVID ini selesai pun, cara kita berkomunikasi pun pasti akan sangat-sangat berbeda. Bisa jadi cara kita berkomunikasi sekarang itu akan berkembang ke depannya. Nah, untuk itu kita perlu tahu etikanya gimana supaya ketika kita berkomunikasi melalui era digital ini, kita bisa menempatkan diri dimanapun, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan informasi dengan betul, sehingga apa? Dampaknya adalah ke citra diri Anda masing-masing, ke image perusahaan Anda, ataupun ke keefektifan sebuah komunikasi. Nah, saya akan kemukakan atau rangkum ke dalam 4 etika yang paling penting berkomunikasi di era digital. Yang pertama adalah cara komunikasi kita. Yang pertama adalah perhatikan informasi dan penggunaan ikonnya atau tandanya. Siap-siap ya, saya akan ajak Anda untuk berpartisipasi. Oke, maksud saya adalah etika yang pertama, perhatikan informasi. Saya minta Anda tolong perhatikan 2 informasi yang sama berikut ini. Oke? Di situ ada dalam berupa paragraf, satu lagi adalah dalam berupa infografik. Nah, menurut Anda, mana yang paling enak dibaca, yang paling menarik, yang paling informatif, dan yang tidak menjemukan? Jempol atau tepuk tangan? Silahkan. Ya, silakan. Mas Aulia? Dia mah langsung begini ya. Oke, good. Saya cek juga yang lain dulu ya. Oke, nice. Oke, Mbak Hani? Jawabannya? Mbak Helena belum kelihatan di saya juga. Oke, Ibu Mariana? Oh, di chat ya jempol. Oke, siap, mantap. Baik. Nah, artinya apa? Tanpa kita sadari, yang lebih menarik mana? Oh iya, yang kedua katanya yang gambarnya jempol. Kenapa? Satu, lebih singkat, lebih padat, lebih informatif. Oh iya, berarti dengan kata lain, zaman sekarang, cara orang berkomunikasi di era digital itu harus yang singkat, padat, dan itu pun jelas. Yakin, sesingkat itu, sepadat itu. Saya akan tunjukkan sebuah gambar berikut ini. Menurut Anda, 2 gambar ini tentang apa? Silahkan. Kan tadi katanya informasinya harus singkat, padat, maupun jelas. Oke? Coba silahkan, menurut Anda nih, di chat ya. Silahkan chat, ini gambar tentang apa? Oke? Saya bacain sedikit dulu. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ada yang gambar tentang... Ingat ya, ada yang puasa nih ya. Jangan tulisan yang aneh-aneh. Oh, ada yang gibah.
beda cowok sama cewek, man versus woman, gender, apalagi talking bla bla bla, obrolan nggak penting, efektivitas, introvert versus extrovert, cara komunikasi yang berbeda, apalagi punya duit sama nggak punya duit. Oke, verbal linguistik, karakter, terlalu banyak omong, yang singkat bla bla, sepi versus ngoceh, dan lain sebagainya. Bantuan langsung, oh BLA, bantuan langsung anak, mantap, oke. Kemudian apa nih? Ini kayak radio gue ya, bacain request orang ya. Judul doang dan isi, bawang merah, bawang putih, ini bukan dongeng. Yang sebelah kiri direct, yang sebelah kanan muter-muter. Biru dan putih, Masya Allah. Oke, Bandung lautan api. Bukan yang miring loh, bukan ya. Oke, anyway Bapak dan Ibu sekalian. Aduh, kocak-kocak banget di kelas ya. Oke, anyway, kita kan nggak paham. Saya nunjukin sebuah informasi, kemudian Anda bebas berasumsi apapun tentang dua layout ini. Tapi kalau dua kalimat ini nempel di gambar ini, menurut Anda apa artinya? Silakan. Ini tentang apa? Si Astagfirullah, Aditya mohon itu boleh kalau tulisan dibintang-bintangin ya. WC buat pipis cewek sama cowok, bener, pinter ya kan. Nah coba di yang A untuk apa, yang B untuk siapa? Ya betul, toilet. Yang A untuk siapa? Oke, A cowok. Si Oke. A laki, B cowok, sama aja dong. Oh ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena udah ini. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Betul, yang A ini adalah gambar toilet, kemudian juga yang A untuk laki-laki, yang B adalah untuk perempuan. Jadi memang betul, informasinya harus singkat, padat, jelas, tapi juga harus tahu ini digunakannya untuk apa, konteksnya apa. Nah, bukan berarti juga yang padat, yang harus singkat, membuat orang juga jadi berpikir. Ini contohnya. Ini toilet nih. Oke? Yang satu XX, yang satu XY. Saya minta, yang mana yang laki-laki? Silakan. XX apa XY? Silakan di chat. Yang laki-laki? Mbak Hani itu nggak salah, XX. Mana lagi nih? XX cewek. Oke, yang saya tanya adalah yang laki-laki yang mana? Yang XY? Apa XX? Oke, ya Allah cepat amat ini ya. Ada XY, ada yang XX. XX laki katanya. Mbak Handi. XX laki-laki. Mu'alif, oke, baik. Rekan-rekan sekalian, coba bayangkan, saya bukan lulusan IPA. Apa yang saya lakukan, saya IPA sih, tapi waktu saya baca tulisan ini, yang pertama adalah saya harus googling dulu. Oke, saya mesti lihat dulu, XY apa ya? XY ya, laki-laki ya gitu. Kenapa? Kebayang nggak? Orang udah pengen kebelet, orang mesti mikir dulu gitu loh. Mana nih gue gitu. Itu mau udah doa duluan di luaran. Gitu. Nah jadi, memang betul harus tepat, padat, jelas, harus juga tahu konteksnya, dan ingat siapa audiens kita juga. Ini salah satu contoh. A sama B, semua orang tahu A pasti untuk laki-laki. Yang B pasti untuk perempuan. Coba Anda bisa bayangin nggak? Kalau yang melihat ini adalah anak kecil. Apa interpretasi Anda kalau tulisan men sama woman-nya saya rubah? Menurut teman-teman silakan di chat. Kalau Anda seorang anak, ini ruangan tentang apa? Silakan di chat. Yang apa, yang B apa? Taman, good. Taman berbunga, menanam. Taman bunga. Kehujanan. Biologi, playground, bercocok tanam, TK. Hidroponik, ya Allah. Nyiram, ruangan praktek. Menyiram.
See? Artinya apa? Tanpa kita sadari, kita lihat juga konteksnya, siapa lawan bicara kita, dan lain sebagainya. Ini contoh lagi. Itu adalah apa yang kita sajikan. Kebayang nggak kita menyampaikan sesuatu kepada customer kita, kepada rekan bicara kita, kepada atasan, bawahan, rekan kerja kita. Menurut kita informasinya harus pada, singkat, jelas. Tapi kita nggak kenal siapa lawan audien kita, konteksnya apa, dan lain sebagainya. Dan mereka berhak untuk menginterpretasikan sesuai dengan apa yang mereka mau. Ini contoh lagi. Kita ikutan kuis yuk. Kuis emoji. Oke, siap-siap ajukan polling. Nanti akan muncul di layar laptop atau juga handphone Anda masing-masing. Oke. Kan dipilih, emoji 1 adalah emoji seperti ini. Kedua adalah gambar bangunan. Dan emoji 3 adalah gambar perempuan sedang seperti ini. Silakan menurut Anda, arti dari masing-masing emoji yang Anda pahami itu apa? Silakan. Oke. Silakan di-submit. Ada yang main air cara pipis katanya. Yang gambar tadi. Ya Allah, kocak banget sini. Oke. Masih berapa, Hanan? Ada 63 yang baru mengisi? Oke, sekarang 75 orang. Berapa, Nan? Sudah semua kah? Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Silakan. Untuk mengisi di layar Anda masing-masing, ada pilihan emoji dan juga jawabannya. Sudah? Baik, kalau sudah, langsung saya munculkan polling sementara. Oke, baik. Yang gambar 1, emoji 1 adalah katanya menunjukkan artinya adalah 45% bilang terima kasih, yang high five itu adalah 35, yang berdoa berarti 20%. Dari 85 ya. Oke, kemudian gambar emoji yang kedua, yang gambar hotel, yang bangunan, hotel 34, rumah bersalin 35, rumah sakit 31. Kalau gambar emoji, nggak tahu deh katanya gitu ya. Itu paling banyak dipilih. Nyinyir sama pusat informasi. Oke, baik. Boleh di-close ya, Hanan ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang tahu bahwa ternyata emoji nomor 1, saya waktu belum tahu adalah saya pikir itu berdoa. Setelah saya baca internet, oh itu adalah orang high five. Ternyata setelah saya baca penemunya langsung atau dibuatnya langsung di negaranya, ternyata Jepang mengartikan ini adalah sebagai ucapan terima kasih, sebagai gesture say thank you. Kemudian yang kedua, saya yakin ini adalah hospital waktu itu. Tapi ternyata ini adalah sebuah hotel. Tapi hotelnya adalah bukan hotel yang biasa, teman-teman. Ini adalah love hotel. Hotel ese-ese, hotel jam-jaman. Gitu loh. Kebayang nggak? Kalau sebuah industri mau masang flyer, kemudian di situ supaya bagus gitu kan, kita nempelin aja sebagai alamat gitu. Kalau orang ada yang tahu, ternyata adalah hotel ese-ese gitu kan. Nah itulah bahwa penggunaan ikon pun atau tanda pun kita perlu perhatikan sama-sama. Dan yang ketiga, saya yakin adalah kalau kami saya ditanya nggak tahu deh gitu. Ternyata itu adalah sebagai ikon tentang pusat informasi. Jadi kayak customer service-nya gitu loh. Nah, itu adalah beberapa elemen yang oh ternyata kita pahami ini, ternyata salah ya gitu. Nih, apalagi yang begini nih. Saya mau buka chat, tapi mohon disaring dulu kalimatnya sebelum di chat, karena kan semua orang bisa lihat, takutnya ada di bawah 17 tahun. Untuk yang eggplant, menurut teman-teman, itu ilustrasinya tentang apa sih? Silahkan di chat. Saya lagi mancing di astagfirullah. Oke, baik. Buah sayur. Sayuran, pasar seger, anu, lelaki, gede, annoying, terong, sayur. Oke. Warna ungu, balon, sayur, sayuran terong. Sayuran favorit. Oke, baik. Nah, artinya rekan-rekan sekalian, sekali lagi, kita bebas untuk menginterpretasikan sebuah ikon atau sebuah logo, sebuah emoji. Contoh yang pertama tadi,
kita udah kepalang nempel di kepala bahwa logo eggplant itu adalah sesuatu hal yang memang anggota tubuh kita masing-masing. Kemudian logo yang kedua misalnya, kita sering menggunakan logo ini sebagai malu-malu gitu kan, kita suka sama seseorang malu-malu dan lain sebagainya. Ternyata ikon ini menunjukkan adalah rasa happy seseorang yang meluap-luap. Dan ada yang tahu nggak kira-kira yang kedua nih, dua orang cewek kayak lagi dansa pakai bani, itu tentang apa? Silahkan dicat. Girl band, disukai wanita, striptease, gibah, kabaret, senam, latihan balet, happy, zumba, balet, menari bersama, cewek genit, balet, penari, TikTok, pole dance, si kembar, dancing, senam. Apaan, Ce? Aulia, apaan, Ce itu? Oke, nah, maksud saya adalah tanpa kita sadar, kita kan suka mengilustrasikan dua perempuan tadi, kayak contoh misalnya lagi sama teman baik nih, kita lagi happy gitu kan, pakai logo itu di media sosial dan lain sebagainya. Ternyata dua logo cewek itu adalah bicara soal ikoniknya adalah tentang wanita pekerja malam, gitu kan. Nah, mau tidak mau rekan-rekan, itu adalah etika yang pertama. Kita perhatikan informasinya, kita perhatikan ikonik apa yang kita gunakan supaya orang tidak salah interpretasinya. Yang kedua, atau etika yang kedua adalah kita mesti pahami bersama bahwa ketika kita berkomunikasi, yang kita ajak komunikasi itu walaupun dia tatap muka adalah manusia loh. Nih, contoh. Kalau misalnya saya menuliskan sebuah status, misalnya gitu di Facebook, di media sosial, Twitter, Instagram, atau juga di status WA. Tulisannya begini, mau uninstall kemiskinan, malah fail, ternyata emang aplikasi bawaan. Nah, saya menulis ini, kira-kira Anda yang baca, interpretasi tentang karakter saya seperti apa? Silakan di-chat. Menurut teman-teman, kira-kira saya bicara soal apa? Karakter saya apa? Blaming, menyalahkan, miskin dari sononya, high-tech, sombong katanya, madesu, nggak punya modal, miskin dari lahir, caper, kekanak-kanakan, ngelawak, labil, frustasi, blaming, oke, good, ngawur, terlalu pasrah, katanya Nora, Hotman Paris, oke, sombong sekali, orang berusaha namun kondisi, orang bebas untuk menginterpretasikan apapun. Bisa positif, bisa negatif. Bisa menganggap saya adalah orang yang, cuman lucu-lucuan doang. Ada juga menganggap seperti, wah ini orang demotivasi nih, ini orang kayak nggak punya motivasi dan lain sebagainya. Apalagi misalnya kalimat-kalimat ini. Aduh gimana ya caranya ngilangi jerawat. Setiap orang yang membaca bisa berargumen apapun. Mereka bebas menghakimi atau menjudgment kita. Ada yang bilang, aduh nggak penting banget sih. Atau ada yang bilang juga malah sharing gitu loh informasinya. Nah, jadi yang mesti kita pahami nomor 2 adalah yakini bahwa yang kita ajak berkomunikasi itu adalah kan manusia. Jadi, Anda mesti pertimbangkan dengan baik, ada nggak faedahnya, ada nggak manfaatnya, memberikan nilai tambah nggak kepada orang lain. Dan semuanya tentunya adalah ada di tangan Anda masing-masing. Oke? Nah, etika nomor 3 adalah yang mesti perhatikan, kendalikan emosi Anda dan juga kelola perasaan. Nih, kalau kita lagi tatap muka, kendalikan emosi kan kita udah dengan tutup mulut lah, kita nggak ngomong. Tapi kalau dalam media sosial, dalam chatting dan lain sebagainya, itu tangan kayak gatel gitu pengen komentar. Nih, ada satu contoh bicara soal etika nomor 3. Tahu yang suka artis Korea mungkin tahu ini kali ya? Suli? Oke, untuk Anda yang tahu, banyak artis Korea yang ibaratnya meninggal itu gara-gara frustasi, gara-gara merasa tertekan, gara-gara dibully. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia mendapatkan informasi yang negatif misalnya begitu, tentang dirinya sendiri. Dan ketika dia sebagai individu menerimanya negatif, maka apa yang terjadi? Ya mungkin seperti yang satu ini. Jadi kalau kita menyikapi etika nomor 3 tadi, kendalikan diri dan juga kelola perasaan. Kendalikan diri ketika apa? Ketika mau ngomentarin seseorang, pertimbangkan dengan baik-baik.
Dan ketika kita menerima informasinya yang menurut kita malah melecehkan kita dan lain sebagainya, kelola perasaan Anda sehingga tidak berdampak negatif ke diri Anda masing-masing. Seperti itu. Etika terakhir, nomor 4 adalah yang paling penting dimanapun Anda berada. Mau lewat digital komunikasinya, mau face to face, kesantunan tetap nomor 1. Jadi, caranya gimana? Selalu ingat 4 hal ini. 1 adalah be modest. Artinya, sesuai nggak sama etika, sama tata krama, sama budaya kita masing-masing. Mungkin teman-teman pernah tahu tentang seseorang yang dipenjara sekarang gara-gara melakukan prank misalnya. Dia tidak sadar, dia belum sadar bagaimana modesnya atau tata tertibnya atau etikanya di lingkungan sosial seperti sekarang ini. Atau be smart, kita sendiri yang tidak bisa memilih informasinya. Oke, smart di sini adalah ketika kita menyampaikan atau kita mengirimkan, kita ngepost, berarti kan mesti pertimbangan baik-baik. Ada nggak faedahnya, ada nggak manfaatnya. Be smart pun adalah bagi kita yang menerimanya, membacanya, ya Anda perhatikan. Kalau misalnya itu malah membuat kita jadi suuzon misalnya, jadi jelek dan lain sebagainya, ya kita kan yang memilih, mau kita hilangkan atau mau kita terima begitu saja. Nah, makanya be kind kepada setiap orang tetap harus ada di perasaan Anda, di pikiran kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah be secure. Jangan sampai informasinya kita ungkapkan negatif, ataupun misalnya kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi, begitu ya, kita orang lain kepada orang asing. Gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kan media sosial itu banyak, media cara kita berkomunikasi itu banyak. Oh ya, anyway, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan langsung chatting saja. Nanti ada rekan saya, co-host saya, Hanan, akan membantu untuk menginformasikan kepada saya pertanyaan Anda. Oke? Walaupun nanti di akhir ada sesi untuk Q&A. Nah, sekarang balik lagi ke situ bahwa tadi kita sudah belajar soal etika berkomunikasi di era digital. Dari mulai kita pahami apa bentuk informasinya, kemudian juga kita perhatikan simbol-simbolnya. Yang kedua, ingat objek yang akan menerima adalah manusia. Yang ketiga yang mesti Anda pahami juga adalah jaga emosi, jaga perasaan orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting juga tetap utarakan kesopanan. Nah, 4 etika itu sebenarnya adalah bukan hanya untuk di dunia digital saja. Nah, sekarang karena nanti makin ke depan juga komunikasi di era digital itu makin luas dan makin banyak, saya yakin, apa dong panduan yang bisa kita terapkan? Mau digital boleh, mau face to face juga boleh. Caranya yang mesti teman-teman ingat adalah cuman 3L. Oke? Cuma 3L, bukan letih, lesu, dan lunglai, bukan. Tapi 3 di sini adalah nomor 1 adalah listen. Oke, siap-siap boleh di chatting Anda masing-masing? Oke ya, sambil saya lihat nih jawabannya. Oke, siap-siap ya. Tolong chat Anda siapin dulu. Saya akan ajukan sebuah pertanyaan dan Anda silakan jawabannya di chatting. Kalau ada 5 orang yang sedang berteduh karena cuaca mendung, dan hanya ada 1 orang saja yang bawa payung, gimana caranya supaya 4 orang lain gak kebasahan? Silakan dijawab. Caranya gimana? Supaya 4 orang lain gak kebasahan. Pakai jas hujan. Oke. Berteduh. Oke. Gentian bolak-balik, nimbrung. Oke. Tetap berteduh aja. Pesen gokar. Tuh, kan zaman sekarang. Oke. 4 orang di rumah aja. Kepalanya aja yang kena payung, badannya enggak. Diantar bolak-balik. Oke, stop ya. Baik. Dari jawaban-jawaban Anda ada yang bilangnya gini. Gentian, di rumah aja dan lain sebagainya. Berarti apa? Ketika kita face to face, yang kita simak kan suaranya dong. Dan orang ada aja mungkin yang lihat dari bahasa tubuh saya dan lain sebagainya. Betul, banyak dari Anda juga yang bilang, ngapain ngapain mesti pakai payung, orang masih mendung kok, belum hujan, kan tinggal lari gitu loh. Jadi jawabannya adalah betul, nggak akan basah, tinggal lari aja, toh belum hujan, masih mendung. Itulah bedanya listen kalau kita sedang menyimak.
ketika kita face to face dengan suara lewat telepon misalnya. Tapi kalau Anda menerima informasi dalam bentuk tulisan misalnya, lewat chatting, lewat email, korespondensi lah. Listennya gimana? Nih, contoh. Oke, tolong lihat di layar Anda masing-masing. Saya tunjukkan di layar. Coba, di chat jawabannya. Oke, silakan di chat jawabannya. Kamu. Oke, apa yang salah? Iya, kamu. Ya, gue yang salah. Warna angka 8 katanya. Kamu. Oke, good. 58. Kamu double. Kamu. Oke, yang lain saya masih tunggu. Nggak bisa. Kamu selalu salah. Kamu selalu laki-laki dong. 8 sendirian. Jomblo. Nggak ada 0. Warna 3 dan 7 sama. Oke, double kamunya. Oke. Ini kebanyakan orang nih ya. Ini tuh kalau lagi baca receh ID, nggak ngerti lawakannya, dia baca dulu komentar di bawah. Oh itu, nah ini nih kejadiannya. Gue nggak tahu jawabannya, terus gue baca dulu komentar-komentarnya. Oke, anyway betul. Ternyata jawabannya adalah di angka di kamu-kamu dua-duanya. Dimana apa? Anda harus betul-betul menyimak. Ini sebenarnya apa sih intinya? Oh benar, ternyata kamunya 2 kali. Sekali lagi ya. Oke, tolong siap-siap di chat Anda masing-masing. Oke, manakah yang panjang? A apa B? Silakan. Mana yang panjang? A apa B? A. Yang panjang. Saya lihatin wajahnya kayak ada yang garis hitam di bawah katanya. Ya Allah, iya. A sama B. A plus B. Yang panjang garisnya. Yang garis. Ya A apa B garisnya? Oke, garis A. Garis A. B. Yang B? Nggak ada karena A dan B sama. Oke, boleh saya stop dulu ya? Boleh saya stop dulu. Yang C? Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, tolong Anda perhatikan. Sudah jelas-jelas jawabannya adalah sudah pasti yang A. Oke, sudah pasti yang A. Tapi apa yang kita pahami? Anda punya kayak semacam freeze-nya dulu gitu. Anda kayak ada nggak ya? Ini bener nggak ya? Ini sebuah jebakan bukan ya? Gitu loh. Inilah maksud ketika kita sedang menyimak. Anda ada fokus duluan sebelum Anda menyimpulkan sesuatu. Memang betul jawabannya udah pasti hakul yakin A. Tapi ketika kita diminta untuk menjawab, teman-teman ada loadingnya dulu. Nggak langsung jawab. Nah itulah proses ketika kita listen, ketika kita menyimak sebuah informasi melalui korespondensi atau melalui tulisan. Nah, kalau L yang pertama adalah listen, L yang kedua adalah learn. Ini yang mesti kita pahami. Learn, ada sebuah ungkapan yang saya sangat suka. Katanya gini, learn atau think before you speak, atau you post, atau you write. Artinya apa? Berpikir dulu, think dulu. Sebelum kita mau sharing, sebelum kita mau chat, kita pikir dulu. Ini benar gak ya? Kita berpikir dulu, ada nggak sih manfaatnya untuk orang lain? Ada nggak faedahnya? Bermanfaat gak bagi orang lain? Itu yang pertama, listen atau think. Yang kedua, before, cek dulu. Benar gak sumbernya? Benar gak datanya? Jangan sampai itu adalah sebuah hoax yang kita malah sebarluaskan. Anda bertanggung jawab terhadap apapun yang Anda kemukakan. Jadi kita memegang tanggung jawabnya besar. Nah, artinya yang terakhir adalah speak. Ketika kita share kepada orang lain, mesti pastikan orang lain mendapatkan manfaat dari yang kita share. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau bicara soal learn, berarti yang mesti kita pahami ada kita pelajari. Think, berpikir dulu sebelum kita ngepost, faktanya benar atau tidak, karena Anda bertanggung jawab terhadap apapun yang Anda utarakan atau Anda post, Anda tulis. Dan ketika Anda berbicara, ketika Anda post, ketika Anda chat, pastikan ada manfaatnya untuk Anda masing-masing. Itulah learn.
Oke, nah yang terakhir, L yang ketiga yaitu lead. Ketika kita melead sebuah informasi, sebuah pembicaraan, tentunya Anda harus menjadi orang-orang yang tetap percaya diri cara mengucapkannya, tapi harus seimbang. Jangan terlalu overconfidence, tapi juga jangan lupa dari sisi haknya itu humble-nya. Gimana caranya? Ketika Anda mengucapkan sebuah informasi, menyampaikan sebuah data dan fakta, selalu gunakan dua pendekatan, yaitu logika dan juga sisi emosionalnya. Itulah lead. Oke? Sekali lagi, 3 hal panduan yang bisa Bapak Ibu terapkan dimanapun Anda berada. Mau lewat digital komunikasi, mau lewat face-to-face, mau lewat telepon. Satu adalah kemampuan kita dalam menyimak informasi, harus betul-betul kita pahami. Yang kedua, think before you speak or you pause or you write, jangan lupa. Dan yang ketiga adalah ketika Anda melead, pastikan penuh dengan rasa percaya diri, tapi tetap low profile-nya tetap ada. Oke? Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Oh, belum diganti ya? Oke, sekarang udah kah, Hanang? Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi saya jelaskan adalah 3 hal tadi, listen, learn, dan juga lead. Mudah-mudahan bisa membuat atau bisa menjadikan panduan Anda dalam berkomunikasi lebih mudah lagi. Tadi kalau mungkin nggak kelihatan gitu ya, learn itu adalah think before you speak. Sementara kalau lead adalah bicara soal bagaimana kita melihat sebuah informasi. Nah, saya yakin ketika Anda mencoba untuk berevolusi, beradaptasi dengan cara berkomunikasi saat ini, saya kan pasti susah banget. Termasuk saya juga dan juga teman-teman yang ada di lingkungan training. Biasanya kita dapat feedback langsung dari teman-teman karena face to face. Sekarang saya mesti berpikir keras gitu loh. Saya mesti memvisualisasikan Anda ada di depan saya, semuanya merespon gitu. Dan merah gitu loh. Gimana dong caranya? Saya yakin ini ada sebuah sebuah quotes yang saya baru temukan atau teman saya baru temukan sebenarnya gitu ya, dan saya ambil. Muncul kanan quote-nya? Oke. Saya suka banget sama filosofinya dari Ocean ini. Di situ kan kita bilang bahwa kita tuh kalau orang di lautan, kita nggak bisa kontrol dari mulai ombaknya, cuacanya, dan lain sebagainya. Sama seperti kondisi kita sekarang. Kita nggak bisa kontrol. Siapa sih yang bisa kepikiran ternyata 3 bulan ke depan, kita tiba-tiba bisa kerja di rumah, bahkan sebagian orang penghasilannya dipotong, dan lain-lain. Kita nggak ada yang pernah tahu kondisi itu. Gimana pun kita berusaha supaya balik lagi, sepertinya akan sangat susah gitu. Tapi apa dong yang kita bisa pelajari sekarang? Atau apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sama seperti yang ada di layar Anda di Ocean. Gimana caranya kita beradaptasi, kita belajar untuk tetap ibaratnya sail di tengah kondisi-kondisi apapun. Ya kalau kondisi sekarang, menurut saya pribadi, ketika saya juga meeting sama teman-teman yang lain, yang menjadi nyawa kita sekarang ketika kita sedang berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang ada adalah nyawa kita cuma satu, yaitu optimisme bahwa kita bisa belajar. Kenapa? Kalau kita nggak optimis, apa yang terjadi? Kita pasrah dengan kondisi yang ada, kita jadi nggak mau coba, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, saya yakin pasti sesuatu hal yang membuat kita bernyawa sekarang adalah gara-gara teman-teman masih punya passion, masih punya rasa optimis bahwa kita memang bisa menggunakan, bisa melakukan sesuatu perbaikan hal tersebut. Oke, kalau ada mau nanya, silahkan. Oh iya, Bill Gates udah tahu Kak, katanya gitu. Oh iya benar, Bill Gates udah tahu, betul. Pandemi yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Oke, saya yakin nih Bill Gates itu kayaknya ada kaitannya apa? Ada saudara-saudaraan, ada darah-darahnya sama Mama Lauren kayaknya, sama Ray Kiyoshi kayaknya. Kayaknya udah tahu gitu pandeminya. Oke, anyway Bapak Ibu kalau ada mau nanya silahkan di chat. Oke, mau ke pribadi ke saya juga boleh, mau ke ke host juga boleh, gitu ya. Mau unmute juga boleh, silakan bertanya. Oh, terima kasih banyak Mas Dodi Besi ya. Oke, nanti abis ini dikasih nggak tahu ya. Oke, anyway rekan-rekan sekalian, sambil saya terima informasinya ya, atau terima pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ini ada beberapa informasi bahwa yang saya bahas sekarang itu adalah hanya sebagian kecil. Jadi kita di SQ Center sendiri kita punya satu modul yang bisa lengkap. Jadi teman-teman nggak hanya webinar seperti saja atau virtual seperti ini,
Tapi yang bisa teman-teman lakukan adalah kita juga punya e-learning gitu loh. Nah, di dalam kita punya apa? Lanjutan dari sesi ini adalah teman-teman bisa belajar tentang gimana caranya menunjukkan potensi diri. Oke, yang merasa aduh kok gue kalau misalnya ketemu orang oke, tapi kok kalau ketemu begini jadi kayak kaku ya gitu kan. Nah, gimana cara ngeluarin potensi diri? Itu kita akan bahas. Apa fondasi komunikasi biar apapun kondisi situasinya kita bisa lancar ngomong misalnya. Kita juga bahas. Dan yang ketiga, saya bisa tahu tipe sama karakter lawan bicara saya dengan cepat caranya gimana. Nah, itu akan kita bahas di kelas-kelas berikutnya. Ada kelas namanya adalah CRU, yaitu Communicate and Related at the Workplace. Gitu. Nah, informasi nanti akan kita informasikan kepada rekan sekalian. Ada yang mau nanya nggak? Oke, saya bacain dulu ya. Kontrol komunikasi di sebuah grup. Oh iya ya. Oke, sebentar. Kok nggak bisa dinaikin ke atas ya? Oh, saya bisa nih. Nah, kontrol komunikasi di sebuah grup umum sekiranya kan boleh dibacain kan ke bawah terus? Kalau Kiki nggak pakai pelajaran komunikasi buat cepet ngetop gimana tuh kata? Oke, katanya gimana caranya biar kita cepet ngetop? Gimana sih pertanyaannya? Ya, Kiki aja nggak pakai komunikasi. Oh gitu, maksudnya KKI aja yang nggak belajar komunikasi bisa ngetop. Yakin dia nggak punya belajar komunikasi. Aduh, takutnya nyinyir, gue lagi puasa, nanti pahala gue makin turun nih, ya kan. Mungkin sambil nonton ini dulu kali, pentol yang isinya telur puyuh dulu. Oke, coba nih apa nih? Tadi ada nih sebuah pertanyaan dulu ya, ini penting nih. Kontrol komunikasi di sebuah, apa Nan? Di sebuah grup umum sekiranya ada dosen dua yang berlebihan, dan bla bla bla. Maksudnya gimana ya? Boleh, teman-teman boleh ketika bertanya boleh lebih spesifik gitu ya, supaya saya bisa lebih bisa menjawabnya juga lebih enak gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada kaitannya sama KKI, sama Mimi Peri, sama Syahrini, itu boleh japri aja ya. Oke, Mas AS. Yes. Oke, saya Eko dari Surabaya, Mas. Mas siapa, maaf? Mas Eko. Eko. Oh, Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Dari Surabaya jauh ya, monggo Mas, silakan. Ya, mungkin dialami juga ya sama yang lain juga. Biasanya kan kita ada grup, entah itu grup WhatsApp atau mungkin komunitas secara umum kan memang ada person-personnya tidak terlalu sesuai dengan paham tentang sopan santun berkomunikasi. Betul. Atau etika seperti itu. Yes. Nah kadang kita gatel tuh Mas, gregetan banget. Ini orang ngomong apa sih ngalur gitu gini. Nah pada saat saya pernah sesekali mengingatkan gitu loh, mengingatkan pun japri gitu loh, japri ke yang bersangkutan gitu. Terimanya salah, justru di share di grup, wah jangan sok tahu gini. Nah kita harus membiarkan aja atau gimana Mas? Kalau saya biasanya gini, kalau misalnya ini kita lagi face to face, saya cukup kasih air putih, dia suruh minum. Karena pada saat dia minum, saya udah kasih borak duluan. Kan? Nah, tapi karena kita jauh nih secara virtual, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita manage adalah satu, di awal, Bapak Ibu ingat gak, atau teman-teman Mas Eko dan lain sebagainya, ingat gak, di awal interaksi, saya kemukakan aturan main. Ingat ya? Nah, aturan main di awal itu adalah untuk menjembatani supaya semua orang paham tentang regulasinya. Contoh misalnya, oke, sebagai host nih, saya sebagai yang memang punya andil gitu kan. Saya bisa nge-remove orang, saya bisa narik orang dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan? Di awal meeting mesti dipahami adalah ini tujuannya apa. Demi kenyamanan bersama, tolong ini, tolong di-unmute, tolong ina itu dan lain sebagainya. Jadi orang sudah paham. Gitu. Nah, yang orang bisa jadi persepsi negatif adalah ketika kayak tadi, secara japri, orang nangkapnya betul, bisa aja kayak, lu so tau banget loh, gitu. Gitu, gara-gara mungkin di belakang banyak orang yang ribut gitu kan, jadi orang nanggapnya jadi kayak, ini orang kok nggak tahu etikanya. Nah, tapi rekan-rekan sekalian ini adalah sesuatu hal yang baru. Kita jarang menggunakan media virtual seperti ini, sekarang kita dipaksa untuk melakukan. Nah,
Kalau kita yang sekarang sudah tahu, berarti kita bisa lakukan nih, oh iya, pakai aturan main di awal. Tapi kalau ada orang yang belum tahu pun, teman-teman baca WA-nya dari kita, dari SC Center nggak? Yang isinya tentang, silakan login ini, silakan gunakan password-nya apa, dan lain sebagainya? Punya ya? Nah, di situ itu juga salah satu yang kita gunakan untuk menjembatani agar mereka siap dulu. Contoh, gunakan laptop Anda untuk untuk Zoom-nya, sementara handphone digunakan untuk aktivitas. Supaya apa? Supaya nggak orang bolak-balik, misalnya seperti itu. Saya bisa ngelihat wajah Anda semuanya nih sekarang di sini, tapi Anda pun bisa berinteraksi dengan menggunakan handphone. Seperti itu. Mungkin itu Mas Eko yang bisa menjembatani supaya audiens Anda bisa lebih paham semuanya gitu. Oke, thank you. Yes, boleh satu lagi buka ya? Bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi di grup ya agar tidak terkesan menggurui atau sotoy? Oke. Tujuannya memang mengkoreksi. Betul. Oke, good. Menurut saya gini, gimana caranya supaya nggak kelihatan sotoy ya kan? Ada satu hal yang saya sangat yakini gini. Dalam sebuah grup kita berkomunikasi, selalu ada ketuanya. Selalu ada jadi pionirnya. Gunakanlah orang itu sebagai yang men-sharing informasi. Kita boleh membuatnya, lebih baik orang itu yang men-share supaya orang lain tidak menganggapnya negatif. Kecuali kalau kita memang punya rasa confidence dan orang lain tidak menganggapnya sebagai hal negatif, ya dari kita pun nggak apa-apa sharing. Tapi menurut saya untuk menjembatani supaya semua orang lebih bau mendengarkan, lebih baik mungkin gunakan ketuanya itu yang men-sharing semua informasinya. Oh ini satu lagi nih, Mbak Feni. Generasi sekarang jago di medsos tapi kesulitan bersikap saat real tatap muka langsung. Tips dan triknya bagaimana ya agar balance katanya. Oke, tips dan triknya adalah menurut saya yang paling penting nomor 1 harus jaga asupan makanan. Ini pertanyaannya ya Allah ya, gimana caranya supaya imbang antara media sosial sama cara bersikap. Menurut saya gini, kalau kita cara bersikap dalam realitas seperti sekarang, kita diajarkan dari mulai kecil pun sudah diajarkan. Contoh misalnya ketemu orang tua, cium tangan dan lain sebagainya. Itu etika yang kita bisa pelajari. Kenapa? Karena banyak contoh-contohnya orang di luaran. Keseharian pun kita sering lakukan dan orang ngelihat contoh gitu. Ya kan? Kalau realita bisa dari sekitar. Nah, tapi kalau misalnya di media sosial, makanya orang paling sering sekarang jago pakai hashtag. Orang lagi booming untuk bikin kampanye-kampanye. Orang bikin polling dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kampanye itu adalah supaya orang lain makin sadar. Contoh deh misalnya sekarang kalau teman-teman dengerin radio, semuanya pasti di jam-jam tertentu itu ada musiknya grup Raja kalau nggak salah. Judulnya adalah Jangan Mudik. Tujuannya apa? Tujuannya semua orang itu tuh dengar informasi tersebut dan orang belajar atau tahu cara bersikap supaya orang nggak kemana-mana gitu. Oke? Baik. Oke, satu nih pertanyaan yang seru nih dari Mbak Mariana katanya. Gimana kalau masih ada yang ngeyel alias melanggar rules yang udah kita jelaskan di awal? Itu mah gampang. Remove aja. Bener gak? Maksud saya kan gini, kan kita udah sama-sama, jadi kita bikinnya komitmennya tuh sama-sama. Contoh kayak tadi, misalnya saya bilang, oke, semua udah paham ya, kasih jempolnya. Berarti kalau ada yang masih melanggar, gitu kan, misalnya didenda, misalnya harus buka bajunya, misal. Itu cara Anda masing-masing. Tapi menurut saya sih itu. Rule itu, kalau sebenarnya gini, rule itu tuh kayak manusia, tau gak? Udah tahu nggak boleh, tapi kita lakukan, gitu. Makanya tugas kita adalah ingetin terus-menerus. Oh, satu lagi deh nih, dari Mbak Hani ya. Terus aja satu lagi. Abis ini kita foto bersama ya teman-teman ya. Karena ini lagi seru-serunya. Bagaimana caranya pada saat kita menyampaikan materi pada forum call atau video call, agar apa yang kita sampaikan dapat benar-benar didengar dan diimplementasikan oleh mereka. Yes. Ini pertanyaan sejuta umat menurut saya. Bukan hanya Mbak, bukan Mbak siapa tadi maaf kan? Mbak Hani Pranjika. Bukan hanya Mbak Hani, tapi juga saya juga. Satu, di layar saya yang saya bisa muncul adalah cuma sekelumit orang dari 90 sekian orang ini. Saya nggak bisa
ngecek satu-satu, ini orang tuh paham apa kagak ya? Ini orang tuh merhatiin saya apa enggak ya? Saya seperti orang gila baru. Artinya apa? Saya memvisualisasikan, ya Allah, pokoknya audiens saya semuanya happy, semuanya perhatiin. Karena saya yakini itu. Nah, supaya saya yakin, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya menyampaikan sebuah presentasi, saya harus hakul yakin ibaratnya. Saya harus benar-benar yakin, seyakin-yakin bahwa ini adalah sesuatu hal yang menarik. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan, yang ada kitanya jadi grogi. Plus nomor 2 adalah, saya orangnya tuh perfeksionis. Segala sesuatu harus standar saya tinggi. Contoh, saya paling nggak suka dikasih asisten trainer. Saya nggak suka kalau ketika saya ngomong nggak ada background suara. Tapi kondisi nyatanya adalah saya nggak bisa dapetin itu semuanya. Apa yang saya lakukan? Gimana caranya saya bernegosiasi sama diri saya sendiri, menurunkan kadar perfeksionis saya. Sehingga apa? Saya merasa ketika saya menyampaikan tidak terlalu yang membuat saya jadi frustasi gara-gara orang jadi nggak paham gitu loh. Orang jadi nggak paham. Kitanya jadi terdistract gara-gara bingung yang saya sampaikan ini apa sih gitu. Menarik nggak sama orang lain dan sebagainya. Jadi kunci utamanya adalah satu, Anda yakin sama apa yang Anda sampaikan, itu memang betul-betul menarik. Yang kedua, Anda harus bisa memvisualisasikan bahwa lawan bicara Anda itu adalah sedang memperhatikan saya, memperhatikan kita. Mungkin itu adalah tips trik yang bisa saya sharing kepada teman-teman sekalian. Nah, karena waktu dan lain sebagainya, karena memang dijadwalkannya juga 1 jam, begitu ya. Beberapa pertanyaan yang lain, kalau misalnya teman-teman mau share langsung, boleh langsung ke nomor WhatsApp yang meng-invite Anda. Nanti kami akan bantu untuk menjawabnya, atau teman-teman bisa ikutan kelas webinar kita berikutnya, yaitu Kru. Oke, di Kru akan dibahas lebih dalam tentang bagaimana menggali potensi, kemudian juga membangun fondasi komunikasi, dan bagaimana mengenal tipe dan juga karakter Anda masing-masing. Oke, baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita foto bersama dulu. Nan, muncul nggak Nan? Muncul ya, oke. Kita foto bersama dulu. Oke, siap-siap. Saya cek dulu ah. Oh iya, abis ini, waduh terima kasih banyak ya, komentar-komentarnya bagus-bagus, semangat. Oke, semua udah siap-siap ya? Tolong yang masih pakai video, semua ada video nggak Nan? Ada nggak? Yang belum video, tolong. Misalnya dari capturean webinar kita kali ini, teman-teman bisa gunakan diskon di Indomaret sama Alfamart setelah jam 9 malam, karena mereka tutup. Oke, siap ya? Kita foto udah semua? Oke, siap. Hitungan ketiga, gaya masing-masing ya. Yuk, 1, 2, 3. Gaya yang lain ya, siap? Yuk, 1, 2, 3. Sudah? Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir sebelum saya tutup, saya minta dong evaluasi kepada Anda masing-masing untuk evaluasi dari kelas virtual class atau webinar kita. Evaluasinya bisa dengan 2 cara, yaitu bisa langsung ketik http://tiny.cc.eapsqc, huruf besar semuanya jangan lupa, atau bisa scan pakai barcode-nya yang muncul di layar Anda masing-masing. Fotonya nanti minta ya, siap, pasti kita kasih. Thank you Mas AS, aduh terima kasih banyak ya, sama-sama. Share fotonya ya, siap. Terima kasih komentar juga, makasih banyak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, sambil menunggu evaluasi dari Anda, ini akan membuat, saya sebagai pribadi juga akan sering-sering membuat webinar. Gitu ya. Oke, baik, di akhir kata, saya AS William Wagen dan juga ada Farhanan, begitu ya. Atas nama PT Service Quality Center Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semangat, antusiasme, keaktifan Anda dalam kelas ini. Jadi kayak nggak ngebosenin gitu ya. Dan feedbacknya juga sangat-sangat oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun cuma seuprit. Terima kasih banyak, sukses untuk Anda semuanya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan jangan mudik. Sampai ketemu lagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.